안녕하세요. 우리가 안녕하세요. 안녕하세요. Oke, kembali lagi bersama saya Fatimah Solehat di channel Ungu Film. Kali ini kita bakal bahas film yang sempat rame pada zamannya, yaitu Train to Busan. Rilis di tahun 2016, film ini dibintangi oleh Ma Dong-suk yang sekarang dikenal sebagai karakter Gilgamesh di film Eternal, Choi Woo-sik yang dikenal di film Parasite, dan masih banyak lagi. Oke, cerita filmnya ini tentang sekelompok orang di kereta yang bertahan hidup dari serangan zombie di sebuah kereta menuju kota Busan. So, gimana nasib para penumpangnya? Apakah akan selamat semua? Mari kita sikat filmnya. Cerita dimulai dari seorang bapak yang ngeluh karena kendaraannya disemprot disinfektan. Kata petugasnya sih, daerah yang mau dimasuki bapak itu tuh lagi ada kebocoran di daerah biotek. Setelah selesai disemprot, bapaknya melanjutkan perjalanan. Baru aja jalan sebentar, bapak ini gak sengaja nabrak seekor rusa ketika berusaha mengambil telepon di kursi penumpang. Karena rusanya udah terlanjur mati, si bapak melanjutkan perjalanan. Padahal si bapak ini gak tahu aja kalau rusanya kembali bangun dengan mata yang memutih. Kita pindah ke seorang karyawan baru bernama Sukwo yang bekerja sebagai manajer di perusahaan saham. Sesuai perintah atasan, Woo menyuruh Kim, anak buahnya, untuk menjual semua aset di pasar saham. Selain itu, beliau juga menanyakan hadiah yang cocok untuk anak zaman sekarang. Sampai di parkiran apartemen, Woo ditelepon oleh mantan istrinya yang ngasih tahu kalau besok anak mereka nekat pergi ke Busan sendirian. Agak bimbang ya si Woo ini karena minggu ini tuh dia lagi sibuk-sibuknya gitu sama pekerjaannya. Masuk ke apartemen, Woo langsung menemui anaknya bernama Suan yang udah niat mau pergi naik kereta sendirian untuk menemui ibunya. Beliau bicara baik-baik dengan anaknya untuk pergi ke Busan minggu depan. Dan sebagai permintaan maaf, Woo memberi kado ke anaknya yang rupanya udah pernah Suan dapatkan saat di hari anak. Padahal anaknya cuma pengen ketemu ibunya besok di Busan. Sampai-sampai Suan ini inisiatif untuk pergi sendiri. Tega gak sih lu, Pak? Setelah bicara dengan anaknya, Woo ngobrol dengan ibunya di kamar. Woo memutuskan untuk menemani anaknya ke Busan. Ibunya ngasih saran kepada Woo untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya. Soal Suan, ibunya juga ngasih tahu kalau cucunya itu kecewa karena Woo nggak datang ke acara sekolah. Sang ibu pun keluar dari kamar meninggalkan handycam yang merekam Suan saat pentas di kelas. Woo nonton rekaman ulang anaknya yang kurang tampil maksimal di depan kelas. Raut muka Woo makin bersalah karena selalu nggak tepat janji dengan anaknya sendiri. Pada dini hari menuju fajar, Woo dan anaknya berangkat ke Busan. Di perjalanan, Woo melihat rombongan mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil polisi yang melintas ke daerah yang saat ini sedang ada kebakaran hebat. Entah apa yang sedang terjadi di sana. Scene beralih ke stasiun di mana kereta KTX 101 yang sebentar lagi akan berangkat ke Busan. Beberapa orang diperlihatkan sedang naik ke gerbongnya masing-masing. Mulai dari orang pebisnis, sekelompok anak sekolah tim basketbol, nenek-nenek, dan tentu saja Woo yang menerima telepon berserta anaknya. Woo sempat dikasih info kalau ada insiden penyerangan di industri Suansan, entah di mana itu gua nggak ngerti. Saat kereta mau berangkat, ada seorang cewek yang masuk ke kereta sambil kejang-kejang. Tepat ketika kereta berangkat, Suan melihat penjaga kereta sedang diserang oleh seseorang. Mau ngasih tahu, ayahnya lagi tidur. Cewek tadi bersembunyi di toilet dan mengikat kakinya tergigit sambil minta maaf. Sementara itu di gerbong, Suan mendengar seorang pria yang lapor kepada petugas kereta api kalau ada penumpang mencurigakan di toilet. Karena penasaran, Suan ini mengecek ke toilet. Mereka menemukan seorang gelandangan yang menggumam kalau semua orang akan mati, tak peduli dengan perkataan si petugas yang bakal nurunin dia ke stasiun selanjutnya. Di gerbong yang lain, si cewek yang tergigit tadi berjalan di gerbong sambil sempoyongan hingga dia tergeletak kejang-kejang di depan pintu toilet. Sementara itu karena toiletnya dipakai gelandangan, Suan mencari toilet di gerbong lain. Kali ini dia bertemu dengan seorang bapak bernama Sang Hwa yang sedang menunggu istrinya buang air. Si bapak menyuruh Suan untuk pakai toilet di gerbong lain. Cewek yang tergigit tadi akhirnya ditemukan oleh petugas perempuan bernama Minji dalam keadaan kejang-kejang. Di gerbong lain, Woo terbangun karena ada telepon dari Kim yang ngasih tahu kalau kondisi di sana makin rusuh. Kerusuhan yang dimaksud sudah masuk berita, membuat penumpang lain mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi di luar sana. Mengetahui ada orang sakit, Minji menghubungi petugas lain untuk membantunya mengecek kondisi cewek ini. Gak lama, ceweknya berhenti kejang dan tingkahnya berubah jadi aneh serta matanya memutih.
Minji akhirnya tergigit dan terinfeksi sambil jalan di gerbong, menjadikan orang lain jadi ikut terinfeksi karena terlambat menyadari situasi yang terjadi. Setelah itu kondisi semakin mencekam karena makin banyak orang yang lari menyelamatkan diri, entah berakhir selamat atau ikut terinfeksi. Di saat yang sama, Wu sedang mencari anaknya dan Su-an baru saja selesai buang air. Wu ikutan kepo kerumunan di gerbong belakang. Setelah baru sadar apa yang terjadi, Wu langsung lari membawa anaknya ke gerbong depan. Tersisa sedikit penumpang dari gerbong belakang yang selamat. Sang Hwa dan istrinya bernama Sung Gyung tertinggal di belakang dan hendak menyelamatkan diri. Ngelihat belakang mereka yang dikejar zombie, seorang bapak bernama Yong Suk menyuruh Wu untuk menutup pintu di dekatnya. Saat pintu ditutup, Su-an mengaku kenal dengan mereka. Karena permintaan anaknya, Wu akhirnya membuka pintu untuk pasutri ini. Sang Hwa menahan pintu dari kerumunan zombie di balik pintu dan menanyakan bagaimana cara mengunci pintu. Wu melihat sebentar kondisinya lalu menyuruh Sang Hwa untuk melepas pintunya karena zombinya nggak bisa buka pintu dan mereka menyerang karena ngelihat orang-orang yang masih hidup. Dengan cepat, Sung Gyun menyiram air ke pintu dan menutup kaca dengan koran. Setelah situasi sedikit tenang, Sang Hwa marah ke Wu karena sudah membiarkan dia dan istrinya hampir terinfeksi. Hampir terjadi keributan di antara mereka berdua. Sung Gyung pun menenangkan Sang Hwa dan memaklumi situasi. Tak lama setelah itu, kondektur memberitahu ke penumpang kalau kereta tak akan berhenti di Cheongnan. Mendengar itu, Yong Suk langsung menghubungi kondektur dan memaksa untuk tetap berhenti sesuai tujuan. Sambil menunggu sampai ke stasiun berikutnya, Wu mendapat telepon dari ibunya yang terdengar sudah terinfeksi dan mengatakan kalimat terakhir sebelum berubah menjadi zombie. Kereta mulai melambat, menandakan sudah sampai di stasiun terdekat. Banyak orang yang panik berlarian, beberapa di antaranya ada yang menggedor kaca kereta meminta untuk masuk ke dalam. Tetapi semua itu sudah terlambat karena wabah zombie sudah sampai di stasiun. Jadi mau nggak mau, kereta itu terpaksa melaju entah sampai kapan. Kekacauan massal ini telah menyebar ke penjuru Korea Selatan. Untuk menenangkan warga, pemerintah pusat memberikan tanggapan untuk jaga diri dan tidak percaya dengan rumor yang beredar. Gimana mau tenang coba si isi kereta udah ngelihat semua kekacauan di stasiun tadi. Beberapa orang sudah antri untuk pindah ke gerbong yang lebih aman. Su-an disuruh ayahnya duduk, tapi dia memilih untuk memberikan kursinya pada seorang nenek. Melihat itu, Wu menegur anaknya untuk tidak perlu bersikap ramah ke orang lain. Dengan polos, Su-an beralasan kalau dia teringat lutut neneknya yang sakit, jadi ya butuh tempat duduk. Sungguh mulia anak satu ini ya, nggak kayak bapaknya. Di tengah obrolan, kondektur memberitahu kalau kereta akan berhenti di stasiun Dojun dan pihak militer akan mengamankan mereka semua. Wu melihat Yeon Suk sedang menghubungi seseorang di telepon untuk mencari informasi. Melihat itu, Wu meminta anaknya untuk menunggu bersama Sang Hwa dan istrinya. Saat Wu pergi, Sang Hwa dan istrinya mengajak ngobrol Su-an. Sedangkan Wu sendiri sedang menghubungi Letnan Min, kenalannya yang bertugas di Daejeon. Udah jelaslah Wu meminta perlindungan militer dari temannya. Wu disuruh pergi ke arah timur oleh temannya dan jangan pergi keluar ke arah alun-alun. Nih info aja nih, si gelandangan tadi rupanya masih hidup dan mendengar semua percakapan Wu dengan temannya. Sampailah kereta di stasiun Daejeon yang terlihat sepi banget. Kondekturnya baru tahu tentang kekacauan zombie setelah turun dari kereta. Dengan panik, Yeon Suk menemui kondektur dan menyuruh untuk langsung berangkat menuju Busan, tapi ditolak. Yeon Suk memperkenalkan diri sebagai ketua salah satu perusahaan kereta api dan memberi informasi kalau semua rute ke Daejeon ditutup karena lagi di karantina. Selagi ada kesempatan, Yeon Suk saat yang lain keluar ke stasiun, Wu membawa Su-an ke arah lain. Si gelandangan ikut bersama Wu karena udah mendengar info di kereta tadi. Su-an yang baru tahu maksud bapaknya dari penjelasan si gelandangan. Sesuai informasi dari temannya Wu, stasiun yang mengarah ke alun-alun rupanya sudah menjadi sarang zombie. Ya, pastinya udah pada tahu lah. Semua orang langsung berlari kembali ke kereta. Wu menelpon Letnan Min yang rupanya sudah kehilangan kontak dengan pasukannya. Ya benar aja kalau pasukannya nggak bisa dihubungi karena semuanya udah jadi zombie. Wu langsung lari menyelamatkan anaknya yang hendak diterkam zombie. Untungnya ada Sang Hwa yang datang tepat waktu dan menghajar zombie-zombie itu. Sial, Wu berakhir tertangkap oleh salah satu zombie dan berusaha agar tidak terinfeksi. Beruntungnya si gelandangan menutup pandangan zombie dan Wu bisa selamat dan ikut kabur. Bersama Sang Hwa dan beberapa siswa baseball, mereka menghalang pintu masuk dari gerombolan zombie dan berusaha mengunci pintunya. Orang-orang yang masih selamat segera lari dan kembali masuk ke dalam kereta. Karena kondisi makin kacau,
Suan, Sunggyung, dan seorang nenek bernama Ingil dan gelandangan terpisah dari rombongan lain. Yeonsuk mendesak pintu kereta untuk segera berangkat, tapi si cewek pemandu sorak bernama Jinhee memohon untuk menunda terlebih dahulu karena teman-temannya masih belum naik. Karena alasan bertahan hidup dan intimidasi Yeonsuk, petugas akhirnya memberitahu kondektur untuk berangkat. 출발해주세요. Di stasiun, Woo dan rombongan berhasil mengunci pintu dan segera lari ke kereta. Apalagi keretanya udah jalan kan. Kedua siswi telah terinfeksi. Tinggal tersisa 3 orang yang selamat dan berhasil naik ke kereta, yaitu Woo, Sanghwa, dan seorang siswa bernama Yongguk. Di gerbong tengah, Sunggyung hendak menelpon Sanghwa, namun dicegah oleh si gelandangan. Mereka baru sadar kalau posisi mereka sangat tidak beruntung, dikepung oleh 2 zombie dari 2 arah. Sunggyung punya ide untuk menyuruh semuanya masuk ke dalam toilet. Sialnya, salah satu zombie memergoki mereka dan berujung terjebak di toilet sambil nahan pintu dari serbuan zombie. Sementara itu, Jinhee menangis bahagia mendengar suara Yongguk yang ikut nangis karena hanya dia yang masih hidup. Woo mencoba menelpon anaknya tapi nggak ada jawaban. Sedangkan Sanghwa menelpon istrinya yang rupanya dijawab oleh Suan karena mereka semua sedang menahan pintu dari gerombolan zombie. Woo ingin sekali menyelamatkan anaknya tapi nggak tahu caranya gimana. Pemuda itu mengambil asal tas di sana dan mengikatkan kain ke lengan sebagai pertahanan diri dan memberitahu pada Woo dan Sanghwa kalau yang lain pada ngumpul di gerbong belakang. Sanghwa dan Woo ikut mengikat lengannya dengan pakaiannya sebagai pertahanan diri. Mereka hanya perlu melewati 3 gerbong penuh zombie untuk menyelamatkan Suan dan Sunggyung. Persiapan telah selesai. Ketiga lelaki ini dengan gagah berani melewati gerbong penuh zombie. Dengan peralatan seadanya, mereka melawan zombie-zombie yang menyerang. Satu gerbong berhasil dilewati, tapi masuk ke gerbong kedua selanjutnya, Yongguk melihat teman-temannya yang udah berubah menjadi zombie. Mau dipukul juga nggak tega, tapi yang lainnya juga butuh bantuan. Di saat terdesak, kereta melewati sebuah terowongan. Zombie yang menyerang Woo dan Sanghwa mendadak jadi jinak. Bola baseball yang jatuh mengalihkan perhatian para zombie. Woo membuat suara untuk menyingkirkan zombie. Mereka bertiga segera pindah ke gerbong selanjutnya. Mengetahui fakta barusan, 3 lelaki ini sepakat untuk bergerak saat kereta melewati terowongan. Apalagi di gerbong selanjutnya zombinya lebih banyak. Woo meminjam ponsel Sanghwa sebagai umpan untuk melewati gerbong terakhir. Begitu melewati terowongan, mereka bertiga ini mengambil posisi. Woo melempar ponsel Sanghwa menjauhi gerbong selanjutnya, lalu menelpon ponsel Sanghwa. Nada dering yang kencang membuat segerombolan zombie teralihkan ke sumber suara. Akhirnya, Sanghwa bisa bertemu dengan istrinya, dan Woo bisa bertemu dengan anaknya. Alhamdulillah. Di gerbong lain, Jinhee memberitahu kalau ada orang yang selamat selain mereka dan meminta untuk membuka pintu. Yeonsuk yang parnoan dan gak percaya dengan perkataan Jinhee marah-marah dan mereka gak mengizinkan Woo dan lainnya masuk ke gerbong itu. Woo kembali memikirkan strategi untuk melalui gerbong selanjutnya yang penuh dengan zombie sambil ngobrol. Saat kereta melewati terowongan, mereka mulai naik ke atas bagasi dan merangkak hingga ke gerbong selanjutnya. Semua sudah aman, tinggal si gelandangan yang tersisa. Baru aja mau diselamatkan, kereta udah melewati terowongan. Mereka terpaksa bersembunyi agar tidak ketahuan zombie. Woo memberitahu sinyal pada si gelandangan untuk lari sesuai aba-aba. Belum sampai hitungan, si gelandangan tak sengaja menginjak kaleng dan ketahuan. Langsung lari deh mereka berdua ke gerbong terakhir. Ketika tiba di gerbong terakhir, Sanghwa menahan pintu, sedangkan Yongguk berusaha memanggil Jinhee. Eyalah, ternyata pintunya sudah diblokade, menjebak Woo dan yang lain di luar bersama segerombolan zombie. Tak ada pilihan lain, Yongguk terpaksa menghancurkan pintu kaca. Sanghwa juga akhirnya tergigit karena terlalu lama menahan pintu. Yeonsuk segera menutup pintu gerbong namun terhalang oleh tangan Yongguk. Terjadi keributan antara pihak yang mau masuk ke gerbong dengan pihak yang menolak pembuka pintu. Sanghwa dan Woo masih menahan gerombolan zombie. Sampai akhirnya Sanghwa lelah dan mengorbankan dirinya demi yang lain. 미안해. Sunggyung yang nangis histeris terpaksa dibawa oleh Woo menjauh dari Sanghwa. Satu korban telah jatuh, lalu jadi makhluk celestial pembuat mesin canggih. Dengan bantuan Woo, pintu berhasil dibuka. Woo dan lainnya berhasil selamat, kecuali nenek Ingil yang cuma diam dan tersenyum ke arah adiknya. Dengan terpaksa, Woo menutup pintu gerbong. Korban kedua sudah jatuh. Innalillahi. Tanpa basa-basi, Woo langsung memukul dan meneriaki Yeonsuk atas kematian Sanghwa dan nenek Ingil. Bukannya merasa bersalah, Yeonsuk malah memprovokasi orang lain dengan bilang kalau Woo dan lainnya sudah terinfeksi. Karena kalah masa, Woo dan yang lain diusir dan disuruh pindah ke ruangan depan.
Sementara yang lain sedang mengamankan pintu gerbong agar Woo dan lainnya nggak masuk, adiknya Nenek In-gil memikirkan prinsip hidup kakaknya yang selalu menolong orang lain. Saking muaknya dengan kelakuan orang-orang egois seperti kelompoknya Yong-suk, beliau nekat membuka pintu untuk membinasakan orang-orang di gerbong. Woo dan orang-orang yang selamat tadi hanya bisa melihat dari balik kaca. Syukurin, hahaha. Tersisa 7 orang yang masih selamat di dalam kereta, termasuk kondektur yang masih mencoba menghubungi pusat kendali. Sambil menunggu kereta sampai ke tujuan, Woo mengajak ngobrol dengan anaknya yang berjanji untuk mengantar So-an ke ibunya. Woo menyendiri ke toilet untuk menghubungi mantan istrinya yang masih belum bisa dihubungi. Tak lama, Kim menelpon Woo dan memberitahu kalau Busan berhasil bertahan dari serangan zombie. Yang mengejutkan, Kim juga memberitahu kalau penyebab semua kekacauan nasional ini berasal dari YS Biotech, proyek yang dijalankan oleh perusahaan Woo. Sebagai manajer, Woo menjadi sangat amat bersalah. Di tengah Woo nangis karena keadaan, kereta berhenti mendadak karena jalurnya terhalang kontainer. Kondektur memberitahu kalau mereka berhenti di stasiun Timur Daegu karena jalur terhambat dan terpaksa mencari kereta lain untuk menuju ke Busan di jalur kiri. Pak kondektur segera turun mencari kereta yang masih bisa digunakan menuju Busan, sementara orang-orang yang masih selamat segera keluar dari kereta dan mencari kereta lain. Singkat cerita, Pak kondektur berhasil menemukan kereta yang sesuai. Sementara itu, Bapak Yong-suk ini masih selamat rupanya bersama pegawai kereta. Saat hendak keluar, Yong-suk menyuruh pegawai kereta untuk keluar terlebih dahulu. Baru aja nengok dikit keluar pintu, Yong-suk tega mendorong pegawai kereta ke arah zombie dan melarikan diri keluar kereta. Woo dan lainnya masih mencari jalan untuk menuju ke jalur kiri secepat mungkin. Yongguk dan Jin-hee menemukan satu gerbong yang aman dari zombie sebagai jalan pintas. Tapi yang lain berakhir terhimpit karena terkena dampak tabrakan kereta tanpa awak. Yongguk dan Jin-hee akhirnya masuk ke gerbong, namun Yong-suk dengan enaknya datang membawa zombie dari belakang dan melempar Jin-hee sebagai umpan. Yongguk melawan mati-matian zombinya hingga tewas, sedangkan Yong-suk dengan enaknya kabur sendiri. Menyesal nggak bisa ngelindungin Jin-hee, akhirnya Yongguk rela terinfeksi bersama Jin-hee. Gimana, mulai kesel dengan bapak beban satu ini? Sabar, setelah ini kalian bakal dibuat makin kesel. Alhamdulillah, Woo dan yang lain rupanya masih selamat berada di celah antara kedua kereta. Sedangkan Yong-suk tersandung dan tergigit zombie. Pak kondektur yang niatnya menolong malah jadi korban. Yong-suk pun akhirnya kabur ke kereta sendirian. Kembali ke Woo, dia berhasil keluar melalui celah di bawah kereta. Kondisi kereta yang gak stabil akibat banyaknya zombie di dalam kereta membuat jalan keluarnya jadi terhalang. Hingga salah satu jendela kaca kereta pecah. Woo kesulitan menyingkirkan penghalangnya sendirian. Tak ada pilihan, si gelandangan terpaksa mengorbankan diri demi menghalang zombie untuk menyerang So-an dan Sung-gyung. Woo berhasil menyingkirkan penghalang dan kabur dari kejaran zombie bersama anaknya dan Sung-gyung sambil mengejar kereta yang sudah berjalan. Singkat cerita, mereka berhasil naik kereta. Tapi ada satu masalah lagi nih. Yong-suk rupanya telah berubah menjadi zombie. Aduh. Demi melindungi anaknya dan menepati janjinya pada Sang Hwa, Woo berusaha menyingkirkan beban satu ini dari kereta. Tapi ya apa daya, Woo merelakan dirinya tergigit. So-an menangis sekencang-kencangnya melihat bapaknya terinfeksi di depan matanya. Selagi kesadarannya masih ada, Woo menjelaskan cara kerja kereta pada Sung-gyung. Ia juga ngasih wejangan kepada anaknya. So-an pengen sama bapaknya, tapi ya mau gimana lagi. Merasa sudah waktunya, Woo akhirnya menjauhi anaknya. So-an yang mau nyusul ditahan oleh Sung-gyung. Sesaat sebelum berubah, Woo kembali mengingat ketika So-an dilahirkan. Pada akhirnya, Woo menjatuhkan diri dari kereta. Kereta akhirnya berhenti setelah melihat ada blokade yang menghalangi jalur kereta. Sung-gyung dan So-an berjalan melalui terowongan. Sementara itu di ujung terowongan ada beberapa tentara yang sudah siap menembak So-an dan Sung-gyung. Saat hendak menembak, mereka mendengar So-an bernyanyi, menandakan kalau mereka selamat dan berakhir mendapat perlindungan dari militer. Jadi itulah pembahasan film Train to Busan. Pesan yang bisa kita ambil adalah nggak usah bikin proyek yang aneh-aneh dah. Itu, dah. Sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. Dadah! Bye!